Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari tentang diagram Venn dan hubungan antar himpunan. Diagram Venn itu adalah cara untuk menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan dengan menggunakan diagram atau gambar himpunan agar lebih mudah dipahami. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Ini untuk memudahkan kita melihat hubungan antara hewan yang beranak dan bertelur, beranak saja atau bertelur saja. Nah, kemudian ini di dalam pelajaran IPS. Nah, aturan menggambar diagram Venn itu yang pertama, himpunan semesta atau S dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Himpunan semesta itu adalah semua anggota himpunan yang di dalamnya memuat himpunan yang sedang menjadi fokus pembahasan. Yang kedua, himpunan lain yang menjadi fokus pembahasan dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Yang ketiga, anggota setiap himpunan dinyatakan dalam bentuk titik atau nokta. Contoh, semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan yang akan kita bahas itu 1 dan 2. Maka himpunan semesta ini 1, 2, 3, 4, 5 kita tempatkan di dalam persegi panjang. Kemudian yang anggotanya yang 1 dan 2 anggota A kita lingkari atau kita buat kurva. Yang ketiga, jika anggota himpunannya banyak atau tak terhingga, masing-masing anggota tidak perlu dinyatakan sebagai titik. Contoh, semestanya siswa SMP Negeri 2 Pandak, kemudian yang akan kita bicarakan itu himpunan A, siswa kelas 7A. Nah, karena anggotanya banyak sekali ya, siswa kelas 7A, tidak mungkin yang akan kita tulis satu persatu, maka cukup digambarkan seperti ini saja. Kemudian jika ada dua himpunan yang akan kita bahas, maka contohnya seperti ini ya. Semestanya ini S, itu X kurang dari 8 dan X bilangan asli. Maka anggota S itu hanya 1 sampai 7 saja. Kemudian A itu anggotanya, A itu X dibaca dari tengah, X lebih dari 2. Berarti mulai 3, 4, sampai X kurang dari atau sama dengan 5. Jadi hanya sampai 5 saja. Atau kita bisa dengan cara lain ya. Jadi kalau hanya tulisannya kurang dari 2, tidak ada garis bawahnya, hanya kurang dari 2 saja, maka batas angkanya, angka 2 itu tidak ikut ditulis. Nah, tetapi kalau kita lihat di batas kanan itu sebelum angka 5 ada tulisan kurang dari atau sama dengan 5. Ada garis bawahnya. Maka 5 itu ikut ditulis. Kemudian yang B itu X lebih dari atau sama dengan 4. Jadi 4 ini ikut ditulis sampai X kurang dari 8. Jadi 8 tidak ditulis, hanya sampai angka 7 saja. Nah, kita lihat ternyata ada dua angka yang sama, yaitu 4 dan 5. Maka nanti karena ada yang sama, kedua kurvanya, karena ada dua himpunan, maka nanti kurvanya ada 2. Nah, kurvanya itu saling berpotongan karena ada yang sama. Nah, anggota yang sama itu kita letakkan, ditulis dulu di tengah. Nah, kemudian anggota A itu kan 3, 4, 5. Kita letakkan di dalam lingkaran A. Di dalam lingkaran A sudah ada 4, 5. Jadi yang belum kita tulis itu angka 3. Nah, demikian juga anggota B itu kita letakkan semua di dalam lingkaran B yang hijau. Nah, anggota B itu 4, 5, 6, 7. Sudah ada angka 4, 5 di lingkaran hijau. Yang belum kita tulis 6 dan 7. Nah, kita letakkan di sebelah kanan. Kemudian anggota S itu 1 sampai 7. Nah, kita letakkan semua di dalam persegi panjang. Di dalam persegi panjang sudah ada 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum kita tulis yaitu angka 1 dan 2 diletakkan di luar.
Nah, yang seperti ini dinamakan himpunan yang saling berpotongan. Keterangan tambahan, jika anggotanya anggota A saja itu 3, anggota B saja 6 dan 7. Kemudian anggota S semesta yang bukan anggota A maupun anggota B itu 1 dan 2. Kita lanjutkan contoh soal kedua. Gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. S itu himpunannya adalah X, di mana X itu kurang dari 8 dan X anggota bilangan asli. Maka anggota S itu yaitu bilangan asli sampai kurang dari 8, 1 sampai 7. Kemudian A itu himpunan yang anggotanya X, di mana X itu lebih dari 3 dan kurang dari 6. Jadi anggotanya hanya 4 dan 5. X bilangan asli. Kemudian himpunan B anggotanya X lebih dari atau sama dengan 3. X-nya itu bilangan asli ya. X lebih dari atau sama dengan 3, berarti dimulai dari 3 sampai X kurang dari atau sama dengan 6, berarti sampai 6. Jadi 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada anggota yang sama, yaitu 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 ini ternyata itu merupakan anggota A semua. Nah, maka semua anggota A itu ada di dalam kurva B. Semua anggota A itu ada di dalam himpunan B. Maka nanti kurva A di dalam kurva B. Nah, gambarnya seperti ini. Seperti telur ceplok ya. Nah, anggota yang sama kita tulis dulu. Jadi 4 dan 5 itu kan sama, kita tulis dulu. Ditulisnya di mana? Karena 4 dan 5 itu kan anggota A, maka kita tulis di dalam lingkaran A. Nah, kemudian anggota B itu 3, 4, 5, 6. Kita letakkan di dalam lingkaran B. Nah, di dalam lingkaran B itu sudah ada 4 dan 5. Maka yang belum kita tulis yaitu 3 dan 6. Kemudian anggota S itu 1 sampai 7. Kita letakkan di dalam persegi panjang. Di dalam persegi panjang sudah ada 3, 4, 5, 6. Maka yang belum kita tulis yaitu angka 1 dan 1, 2 dan 7. Kita letakkan di luar ya, luar kurva. Nah, yang demikian ini namanya himpunan bagian dari B. Ya. Nanti akan kita pelajari setelah pertemuan ini ya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, jika S bilangan asli yang kurang dari 8, kemudian sama ya anggotanya, kemudian himpunan A itu bilangan asli ganjil yang lebih dari 2 dan kurang dari 8, yaitu 3, 5, 7, kemudian himpunan B itu bilangan asli genap yang sama, lebih dari 2 dan kurang dari 8. Jadi anggotanya 4 dan 6. Nah, kalau seperti ini kita lihat ternyata anggota A dan B tidak ada yang sama. Maka gambar kurvanya nanti saling terpisah. Nah, kita letakkan anggota A di dalam kurva A, anggota B di dalam kurva B. Kemudian anggota S 1 sampai 7 di dalam persegi panjang yang belum kita tulis 1 dan 2 letakkan di luar. Sama seperti tadi ya. Nah, yang seperti ini namanya himpunan yang saling pisah atau saling asing atau saling lepas. Kita lanjutkan kembali contoh berikutnya. Gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. S itu himpunan bilangan asli yang kurang dari 8 ya. Jadi anggotanya sama seperti contoh yang tadi, yaitu S-nya 1 sampai 7. Kemudian A itu himpunan yang anggotanya X, di mana X-nya lebih dari 2 dan X kurang dari 8. X-nya itu bilangan asli ganjil. Jadi bilangan asli ganjil yang lebih dari 2 dan kurang dari 8. Anggotanya 3, 5, dan 7. Kemudian
Himpunan B, himpunan yang anggotanya X dengan X lebih dari 2 dan X kurang dari 8, di mana X anggota bilangan asli prima. Sama, bilangan asli prima yang di antara 2 dan 8, yaitu 3, 5, 7. Nah, ternyata anggota A dan B itu semuanya sama. Maka nanti gambar kurvanya dijadikan satu saja ya. Ya, jadi A ini sama dengan B. Nah, ini disebut himpunan A dan B itu himpunan yang sama. Ditulis A sama dengan B. Demikian penjelasan dari saya tentang diagram Venn dan hubungan antar himpunan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.